Jumpa lagi dengan Ibu Evi. Sekarang kita akan memulai pelajaran agama Kristen minggu ini dengan tema Gereja adalah tempat ibadah umat yang beragama Kristen. Sebelum kita belajar, anak-anak, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ibu guru akan pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersuka cita masih bisa belajar kembali bersama dengan anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Ada berapa agama di Indonesia? Ada 6 ya. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu agama Kristen. Nah, anak-anak, untuk orang yang beragama Kristen, tempat ibadahnya ada di gereja. Nah, ini adalah gambar gereja, tempat ibadah untuk orang yang beragama Kristen. Anak-anak, ya, kok Tuhan memberikan pengaturan atau aturan supaya kita beribadah di gereja? Nah, kita ingat siapa anak-anak? Kita ingat tentang bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bangsa Israel dengan pemimpin yang bernama Musa ya, diberi peraturan oleh Tuhan. Nah, peraturannya itu salah satunya adalah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8. Nah, apa bunyinya? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, anak-anak, hari Sabat itu adalah hari yang ke-7. Nah, kita bersyukur loh, Tuhan memberikan kepada kita ada 7 hari dalam seminggu. Anak-anak sudah hafal belum nama-nama hari? Nah, sekarang kita akan mengingat ya nama-nama hari. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Nah, anak-anak, ada 7 hari Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak, dari peristiwa bangsa Israel itu Tuhan berfirman kepada Musa, ya, 6 hari mereka harus bekerja. Pada waktu itu yaitu mereka mengumpulkan mana setiap hari. Nah, pada hari yang ke-7 mereka harus beristirahat. Mereka beristirahat maksudnya apa? Yaitu mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita lihat filmnya dulu ya. Nah, Bu Evi akan tampilkan kepada anak-anak. Roti mana dari surga? Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1-36. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Lalu mereka tiba di padang gurun Sin dan selalu mengeluh kelaparan. Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti.
Pada sore hari, datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak bangsa Israel. Keesokan paginya, terdapat banyak roti mana berwarna putih rasanya seperti kue madu. Ketika siang hari, sisa mana yang tidak diambil terkena panas sinar matahari lalu mencair. Tuhan berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil satu mangkuk dari hari pertama sampai kelima. Roti harus dimakan hari itu juga, jika disimpan untuk besok maka roti itu berulat dan bau busuk. Tuhan memberikan hari ketujuh sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Lalu Musa berkata bahwa pada hari ke-6, boleh mengambil setiap orang 2 mangkuk roti. Satu mangkuk roti mana untuk hari ini dan 1 mangkuk disimpan dan dimasak untuk besok. Besoknya, pada hari ketujuh yaitu hari Sabat, ternyata mana tidak bau dan tidak ada ulat. Tetapi orang yang tidak menyimpan roti mana, mereka tidak mendapatinya di padang gurun. Akhirnya, bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun di padang gurun. Bagaimana anak-anak? Ya sudah melihat kan filmnya? Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel dan Tuhan berkata hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Ya, bangsa Israel harus berhenti dari bekerja dan mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak juga seperti itu. Tuhan memberi kita kesempatan untuk anak-anak belajar, ibu guru mengajar anak-anak, papa mama bekerja selama 6 hari. Nah, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, anak-anak boleh melakukan apa saja. Dan pada hari Minggu, pada hari Minggu kita libur, kita berhenti. Nah, terus apa yang kita gunakan, apa yang kita lakukan dengan hari Minggu? Kita tidak boleh lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang ini anak-anak sudah belum bisa pergi ke gereja ya. Nah, anak-anak bisa ikut ibadah online bersama papa mama di rumah. Nah, sekarang Baby mau tanya, siapa yang ikut ibadah bersama papa mama? Angkat tangannya. Ya, puji Tuhan, baik anak-anak. Ya, kalau anak-anak ikut ibadah bersama papa mama di rumah, ya, anak-anak harus bersukacita. Kalau diajak untuk beribadah, tidak cemberut, tidak marah, tapi bersukacita. Ya, sama seperti Daud berkata bahwa aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan juga mengajar kepada kita beribadah dengan sukacita. Tidak boleh marah-marah ya, tidak boleh ada yang nangis ya kalau diajak papa mamanya untuk beribadah. Nah, anak-anak, kita bersyukur ya. Kita sekarang tahu kalau orang yang beragama Kristen beribadah di gereja. Nah, sekarang Ibu Evi mau kasih tugas buat anak-anak. Apa tugasnya? Yaitu anak-anak minggu depan ketika kita belajar online, ya, anak-anak menghafal ayat Alkitab yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah
dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, demikianlah pembelajaran agama saat ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar dan kami percaya Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami tidak boleh melupakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. 6 hari kami boleh bekerja, melakukan kegiatan apa saja, dan 1 hari di mana kami menggunakan waktu itu untuk beribadah bersama papa mama, bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.